Shalom saudara semua, RCC Jakarta dimanapun kamu berada, onsite dan online. Ya, ada Mas Niko, halo Mas Niko, shalom. Shalom kakak Clement, elevator man. Ya yang ada di online boleh buka kamera, kita mau lihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Asik. Kayaknya cuma wajah Mas Niko doang yang diberkati. Halo Fendi, shalom. Yolen, Shalom. Shalom. lagi kerja toh Yol? Enggak, ada di rumah. Ya. Boleh buka kamera sebelum kita mulai. Kalian di sini wajahnya ditembok, jadi tenang aja. Ya, shalom Pianiken, shalom Yosua Luki Diandika. Shalom teman-teman yang di sini juga. Puji nama Tuhan, Tuhan bawa kita sampai hari ini masih ada dengan pemandangan yang luar biasa dan vibe kampung halaman. Iya, kampung halaman saya dekat pantai. Dan rumah-rumah mewah. Ya, kita akan mulai ibadah kita. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami 1 minggu ini. Di setiap pekerjaan kami, di setiap keluarga kami, di setiap apapun yang Tuhan kasih dalam hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, bahwa penyertaan-Mu selalu ada dalam hidup kami. Kemuliaan-Mu selalu melingkupi setiap kami Tuhan. Dan hari ini kami membawa hati kami, sekali lagi kami bawa hidup kami ke tahta-Mu bersama-sama di keluarga RCC Jakarta ini Tuhan, untuk mengerti sedikit apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, untuk mengerti apa yang menjadi mau-Mu. Oh haleluya, haleluya. Oh rapashikana ya namas. Mari teman-teman, bersama-sama kita datang menghampiri tahta kasih karunia Allah, menjadi satu keluarga bergandeng tangan, menyembah Raja di atas segala raja, Bapa yang kekal. Oh Jesus, hinaya namase, Engkau baik. Mari yang di rumah-rumah, yang di kamar-kamar kos, dimanapun kau berada, yang di online, buka hatimu, angkat suaramu, puji Dia, sembah Dia. Rasakan setiap kebaikannya.
kita siapkan hati kita siapkan hidup kita. Mari angkat suaramu dan sembah Tuhan dan puji nama Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, sore hari ini kami mau satukan hati kami Tuhan lebih dalam lagi Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Ini segenap kerinduan kami Tuhan. Kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. setiap
hati kami Yesus. Kami angkat segenap hati kami Tuhan ke hadirat-Mu. Perkenankan kami Tuhan untuk memuji dan menyembah nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Ini segenap hati kami Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku.
segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
'Cause your love is so much deeper than anything I've tasted. I want to know your heart. I want to know your heart. So pull me a little closer. Take me a little deeper. I want to know your heart. I want to know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I want to know your heart. I want to know your heart. So pull me a little closer. Take me a little deeper. I want to know your heart. I want to know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I want to know your heart. I want to know your heart. Pull me a little closer and take me a little deeper. I want to know your heart. I want to know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I want to know your heart. I want to know your heart. Oh, I want to know your heart. I want to know your heart. Take me deeper. I want to know your heart. Jesus. I want to know your heart. I want to know your heart. We want to know your heart, Jesus. Take us deeper, Lord. I want to know your heart. I want to know your heart. I want to know your heart. Take us closer. I want to know your heart. Oh, Jesus, we longing for you, Lord. We longing for your heart. We long to know your love is so much sweeter than anything I've tasted. Sebab kasih-Mu lebih manis dari yang pernah kami rasakan, Tuhan. Sebab kasih-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Than anything I've tasted. I want to know your heart. I want to know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I want to know your heart. I want to know your heart. Take us deeper, Lord, to know your heart. To know your heart. Nothing else but you, Jesus.
We just want you, Lord. Di sore hari ini saudara, kita mau sama-sama bebaskan roh kita. Mari masuk dalam aliran sungainya Tuhan. Dia mau bawa kita masuk lebih dalam. Kami mau melangkahkan kaki kami untuk masuk lebih dalam Tuhan ke aliran sungai-Mu. Tenggelamkan kami Tuhan. Tenggelamkan kami Tuhan. Sebab di dalam kedalaman kami melihat keindahan-Mu. Sebab di dalam kedalaman kami melihat-Mu lebih jelas. We just want you, Jesus. So pull me a little closer. Take me a little deeper. I want to know your heart. I want to know your heart. Your love is so much sweeter. Anything I've tasted. I want to know your heart. I want to know your heart. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near.
satu-satunya yang kami perlu Tuhan. Dunia boleh menawarkan banyak hal dalam hidup kami, tapi hari ini kami katakan bahwa Engkau satu-satunya yang kami mau dan perlu. Just need you, Jesus. Help me know you are near. Oh, you're all
malam hari ini, sore hari ini Tuhan. Kau izinkan kami di Gereja Revival City Church Jakarta ini Tuhan, buat kami sama-sama berkumpul, meskipun kami ada di tempat yang berbeda-beda. Kau sertai kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan setiap firman-Mu. Urapi Tuhan, hamba-Mu yang menjadi alat-Mu untuk menyampaikan setiap pesan-pesan-Mu Tuhan. Biar pesan itu termaterai dalam setiap hati kami. Biar hanya kemuliaan-Mu yang dinyatakan Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Terima kasih Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan Bapa. Haleluya. Amin. Ya. Shalom saudara. Saya kira ini mau praise dulu. Ternyata nggak ada praise ya. Tak tunggu. Oke. Ya, makanya tadi kok saya kaget kok langsung di unmute. Ternyata tidak ada praise. Baik. Oke, saya share screen dulu ya. Ini ada, ya ini teman-teman sudah kenal semua ya. Oke, sudah bisa share screen. Oke, shalom semua. Ya, yang di onsite, yang di online sama kayak saya. Jadi, thank you buat teman-teman, buat Pak Bodo juga untuk kesempatannya, kasih karunia buat menyampaikan firman Tuhan hari ini. Jadi hari ini saya akan share tentang satu tema, yaitu persembahan yang hidup. Kemarin waktu saya berdoa di minggu ini gitu ya, itu dapatnya tentang hal ini, persembahan yang hidup. Oh ya, sorry kalau muka saya agak kelihatan ngantuk, saudara. Ini bukan karena hal, tapi apa ya, kemarin itu habis booster ya, efek Astra itu lumayan parah. Tadi malam saya menggigil ya, jadi ini masih agak liar-liar. Oke, ya. Kita akan share tentang persembahan yang hidup gitu ya, persembahan yang hidup. Nah, ayatnya ini gitu kan. Ayatnya Amsal 4 ayat 23 yang saya dapat gitu. Nah, kemarin mungkin dari saudara itu pada bertanya-tanya gitu kan. Amsal 4 ayat 23, kita baca dulu aja. Ini hubungannya sama persembahan yang hidup itu apa? Gitu. Kok ayatnya ini gitu ya? Apakah Mas Niko ini salah ayat gitu kan? Ya kalau kita baca sekilas mungkin kayak salah ayat saya gitu kan. Tapi kemarin saya kasih Frit, saya yakin saya kasih ayatnya ini gitu ya. Amsal 4 ayat 23. Nah, saya besarkan lagi. Kelihatan ya? Oke. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini ayat sudah sering kita baca gitu ya. Ayat yang apa ya? Ya salah satu ayat emas juga gitu kan. Karena ini sering sekali dibaca. Cuma kemarin waktu saya berdoa, gitu, saya merenung gitu, tiba-tiba Tuhan bukakan tentang sesuatu yang baru. Dimana ngomong tentang persembahan yang hidup, ternyata itu nggak bisa jauh-jauh dari hati gitu. Kemarin kan Pak Bodo juga share tentang tema bulan ini kan ketulusan hati gitu. Nggak bisa jauh-jauh dari yang namanya hati. Nah, makanya di sini ayat ini saya taruh di nas utama, yaitu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita balik lagi ke slide-nya. Nah, apa atau hubungannya persembahan yang hidup dengan menjaga hati? Nah, tadi kalau saudara baca gitu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Jadi saudara, kita sedikit belajar gitu ya. Persembahanmu itu jadi hidup. Itu bukan karena seberapa banyak yang dipersembahkan. Enggak. Bukan karena engkau mempersembahkan, let's say, perpuluhannya 10 juta. Wah, gede. Berarti kan gajinya 100 juta gitu ya. Wah, Pak Bimbi mungkin perpuluhannya 10 juta. Bledeng gitu. Terus engkau mungkin nabur buat NH ini. NH atau NHC atau NH ya.
NH ini, New Nusantara Homecoming. Engkau ambil benih mungkin, ambil benihnya 10 atau 100 benih. Apakah itu yang membuat sebuah persembahan jadi hidup? Ternyata enggak. Ternyata bukan karena seberapa besar persembahannya, bukan karena bentuk persembahannya apa, tapi yang membuat persembahan jadi hidup itu adalah hati. Kenapa? Karena tadi di ayat ini dikatakan, dari dalam hati itu terpancar kehidupan. Jadi yang bisa membawa kehidupan itu adalah apa? Hatimu, gitu. Mempersembahkan dengan hatimu itu yang membawa kehidupan. Bukan kau mempersembahkan seberapa banyak uangmu, seberapa banyak hartamu, seberapa banyak benihmu, tapi kalau itu nggak ada hati yang tulus, kayak Mas Boto kemarin share gitu ya, ketulusan hati, itu nggak akan jadi hidup, itu nggak akan jadi persembahan yang hidup. Nah, makanya kita penting sekali ngomong tentang persembahan yang hidup itu nggak bisa dilepaskan dari yang namanya menjaga hati. Gitu. Hati itu harus dijaga supaya bisa mengalirkan kehidupan terus. Gitu. Karena percuma, misal kita mempersembahkan banyak hal, mempersembahkan banyak uang, mempersembahkan banyak harta, tapi hatimu itu nggak tulus, hatimu itu nggak baik, nggak benar, ya wis, itu nggak akan jadi hidup. Nggak akan mengalirkan kehidupan, nggak akan mengalirkan berkat. Malah mungkin, sorry to say, jadi kutub. Gitu ya. Kau memberikan sesuatu malah jadi kutub. Kau kan bahaya. Makanya hari ini ayat pertama adalah ini, Amsal 4 ayat 23. Mari kita ingat-ingat, dimateraikan ke dalam hati kita, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini harus dijaga sampai hatinya ada salon pasnya, salon pas ancaplasnya. Karena emang harus dijaga gitu, dan menjaga hati emang nggak gampang gitu ya. Nanti saya share di selanjutnya gitu kan. Nah, kenapa perlu menjaga hati gitu ya? Nah, kenapa sih hati itu perlu dijaga? Yang pertama, saudara, hati itu adalah pusat pribadi seseorang. Jadi kenapa hati itu adalah pusat pribadi seseorang? Menurut di Alkitab, gitu ya, hati kalau bahasa Ibrani-nya itu kardia. Makanya kalau di rumah sakit itu ada kardiologi jantung gitu ya, heart, jantung, hati gitu kan. Nah, itu bahasa Ibrani-nya kardia, dipakai di Perjanjian Lama itu 858 kali, jadi banyak. Dan di Perjanjian Baru itu 156 kali, banyak juga gitu kan. Jadi Alkitab banyak ngomong tentang hati juga. Nah, di mana kalau di Alkitab hati atau kardia ini bukan merujuk pada organ aja atau merujuk pada satu titik gitu ya dalam tubuh kita, dalam hidup kita, tapi itu merujuk kepada satu pribadi kita. Jadi hati itu menggambarkan kita seutuhnya gitu ya. Kalau pengen tahu Mutia kayak gimana, cari tahu hatinya Mutia itu kayak apa. Itu nanti kelihatan Mutia seperti apa. Klemen hatinya itu seperti apa ya, nanti kelihatan Klemen itu seperti apa. Kita buka di ayatnya, Amsal 27 ayat 19. Nah, ini yang ngomong bukan saya. Jadi Amsal gitu ya. Amsal 27 ayat 19. Nah, nih. Kalau kita ngomong, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan apa? Manusia itu. Jadi hatimu itu mencerminkan kamu gitu ya. Nah, makanya itu harus dijaga. Karena itu adalah ya pusatnya gitu. Pusatnya di situ gitu loh. Yang akan mengalirkan kehidupan ke luar sana, ya hatinya gitu kan. Jadi core-nya di situ gitu kan. Kalau core-nya tidak dijaga, ya udah nanti yang lain-lain akan jadi buruk gitu ya. Pusatnya itu harus dijaga. Makanya di sini kenapa perlu menjaga hati yang pertama. Jadi hati adalah pusat pribadi seseorang, saudara. Nah, yang kedua,
dosa itu, saudara, membuat kita selalu ingin menjauh dari Tuhan. Ya ini udah nature-nya kayak gitu ya. Kayak ya kita udah jatuh dari dosa, jatuh dalam dosa, terus pasti kecenderungannya seperti itu. Gitu. Berdosa itu enak, gitu kan. Kita nggak bisa memungkiri kedagingan tuh menawarkan hal yang enak. Gitu. Mau doa kemarin doa semalam-malaman gitu ya. Doa semalaman, wah itu kan mulai jam 10 gitu. Itu saya kan join online gitu ya, seharian habis meeting banyak gitu. Terus jagain Hagia sama Mbak Fani ya. Malamnya join ya, pengennya tidur terus. Ya karena kecenderungan manusia seperti itu. Membuat hati kita itu ingin menjauh dari Tuhan. Mau ibadah tiba-tiba ada godaan. Mau berdoa tiba-tiba ngantuk. Mau baca Alkitab tiba-tiba males. Itu efek dari dosa. Makanya kenapa kita perlu menjaga hati. Yang pertama, hati adalah pusat pribadi seseorang. Yang kedua, dosa itu membuat hati kita ingin selalu menjauh dari Tuhan. Jadi kita harus waspada dan perlu setiap hari itu mempersembahkan hatimu. Setiap hari, saudara. Jadi selalu baru setiap hari sama Tuhan. Jadi enggak yang kayak, oh aku sudah mempersembahkan hatiku, mempersembahkan hidupku, memberikan persembahan yang hidup di 10 tahun lalu, Mas. Waktu saya dulu retreat encounter. Dari retreat encounter itu tahun 2008 sama Mas Priambodo. Apakah saya cuma di sana aja mempersembahkan hidup? Apakah kita cuma mengingat, wah dulu waktu Fire Conference, wah namanya aja udah ganti-ganti kan. Fire Conference, Kingdom Family Conference, sekarang Nusantara Homecoming. Apakah kamu cuma mengingat, wah waktu dulu Fire Conference saya mempersembahkan hidup, memberikan persembahan yang hidup buat Tuhan, mempersembahkan hati saya? Kan ya tidak. Itu kemenangan masa lalu. Kita harus selalu baru sama Tuhan. Karena apa? Dosa itu membuat hati kita ingin selalu menjauh dari Tuhan. Kecenderungannya seperti itu. Dosa itu menawarkan hal yang enak. Yang ketiga, hati itu, saudara, sangat licik. Loh, kok hati sangat licik ya? Katanya hati pusat kehidupan. Hati itu katanya core of the core. Kok bisa dibilang hati sangat licik? Ini, saudara. Bangsa Israel itu menyembah Tuhan. Kita tahu ya, saya itu suka lihat gitu, lihat video overview-nya The Bible. The Bible itu bikin video overview dari kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru semua. Saya baru sampai Amos apa Obed ya kemarin, lupa saya. Amos atau Yeremia saya lupa. Pokoknya masih kitab nabi-nabi lah. Jadi kitab nabi-nabinya di Israel. Israel itu luar biasa. Dia menyembah Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Tapi yang luar biasa parah, pada saat yang sama dia menyembah berhala juga. Dia ambili raja-rajanya, ngambilin berhala-berhala, dibarengin gitu kan. Dikira, oh aku bisa nih tak jadwal gitu ya. Ibadah pokoknya sama Allah Yahweh gitu kan, Allahnya Israel, aku berdoa di hari Sabtu Minggu gitu kan. Tapi Senin sampai Jumat aku berdoa sama berhala yang lain. Nah, terdengar parah gitu kan. Terdengar luar biasa kurang ajar sebenarnya gitu kan. Tapi sebenarnya kita kadang juga seperti itu. Senin sampai Jumat kita menyembah yang mana? Bisa jadi kita ya wis menyembah pekerjaanmu, menyembah pergaulanmu, menyembah apa ya?
ya banyak hal yang bisa menjauhkanmu dari Tuhan. Terus Sabtu Minggu engkau baru hidupku untuk Tuhan. Padahal every day, everywhere, every way gitu ya. Be the church. Setiap hari itu ya kita adalah gereja-gerejanya Tuhan. Tapi hati ini sangat licik gitu. Pada saat yang sama kita bisa gitu kan menyembah Yesus, tapi saat yang sama juga kita menyembah yang lain gitu kan. Makanya bertobat setiap hari. Saya pun juga. Jadi hari ini saya juga enggak yang menggurui saya yang terbaik, tidak. Hari ini kita sama-sama belajar lagi gitu ya. Memberikan persembahan yang hidup. Di mana pusatnya adalah hati. Ini ada ayat lagi kita baca. Yeremia 17 ayat 9. Yeremia. Yeremia. 17 ayat 9. Oke. Nah, nih. Betapa liciknya hati. Jadi Alkitab sendiri yang ngomong, gitu kan? Bukan saya yang ngomong. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Jadi hati itu licik, bahkan lebih licik daripada segala sesuatu. Cari ono orang yang paling licik, atau tokoh yang sangat licik, atau apapun lah. Ternyata hati kita itu lebih licik kadang. Kadang kita nggak menyadari. Setiap hari gitu ya. Kita kira gitu. Saya kira saya sudah memberikan persembahan yang hidup sama Tuhan. Ternyata ya belum. Saya masih belajar. Tiap hari masih berperang melawan diri sendiri, berperang melawan keegoisan, berperang melawan kemalasan, dan sebagainya. Di mana karena hati saya sangat licik gitu. Oleh karena itu tadi perlu yang namanya menjaga hati. Jadi hati itu perlu dijaga gitu Pak. Bahkan dengan apapun gitu kan. Dulu pernah gitu Pak. Ko Henry atau siapa ya, Ko Hani. Peperangan terbesarnya iblis dan juga Tuhan Yesus gitu ya. Itu tuh memperebutkannya apa? Memperebutkannya itu hatimu, Saudara. Tuhan Allah sama kuasa jahat ini memperebutkannya apa? Hatinya Clement ternyata itu. Hatinya Clement ternyata seberharga itu buat diperebutkan gitu. Hatinya Mutia, hatinya Yolen, hatinya Magda. Jadi itu karena itu adalah aset terbesar. Di mana di situ pusat segalanya dalam hidup kita. Kita mau percaya Tuhan atau enggak, kita mau ikut Tuhan apa enggak, kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di hatimu. Kuncinya engkau apa? Memberikan hatimu. Makanya kan seringkali ya lagu-lagu itu banyak ngomong tentang ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu. Karena di situ dulu, kau bisa memberikan hartamu tapi engkau tidak memberikan hatimu. Bisa nggak? Bisa. Banyak nggak yang seperti itu? Banyak. Kau bisa nggak memberikan waktumu tapi nggak memberikan hatimu? Bisa? Bisa. Yang seperti itu ada nggak? Banyak. Yang akhirnya apa? Capek. Karena mungkin engkau memberikan waktu karena engkau disuruh. Bukan karena dari hatimu. Engkau bisa nggak memberikan tenagamu, tapi tidak dengan hatimu? Bisa. Karena apa? Ya karena engkau cuma disuruh. Karena cuma perintah. Ya. Karena ternyata cuma perintah aja itu. Makanya hati itu sangat licik. Hati-hati. Dengan hati. Wow. Be careful to your heart. Jadi hati-hati dengan hatimu. Katakan kanan kirimu gitu kan. Hati-hati dengan hatimu. Jangan-jangan selama ini hatimu itu yang menipu dirimu. Kamu sudah merasa memberikan segalanya. Tapi ternyata itu belum dari hatimu.
Makanya sebelum kita Nusantara Homecoming gitu ya, itu kan Ko Henry kemarin juga di doa semalam apa doa semalam? Doa semalam. Itu kan ngomong tentang hati juga, membuka hati. Karena apa? Kita akan banyak bekerja gitu. Maksudnya kita akan banyak melakukan sesuatu. Saudara akan banyak dalam tanda kutip ya, dituntut untuk memberi. Mau memberi uang, mau memberi waktu, mau memberi tenaga, memberi macam-macam gitu kan. Engkau yang jadi panitia, engkau yang jadi PAW, engkau yang datang dari luar kota, luar pulau. Engkau dituntut dalam tanda kutip gitu ya, untuk memberi. Kalau kita tidak membereskan masalah hati ini, nah ini bahaya. Makanya tema bulan ini, tema besar bulan ini, Pak Priambodo ngomong tentang ketulusan hati itu cocok sekali, confirm saya. Kenapa? Ya karena kita akan melakukan banyak hal, kalau tidak dikembalikan ke situ dulu, wah nanti bahaya gitu kan. Karena hati sangat licik, engkau bisa aja memberikan banyak. Tapi nanti ternyata Tuhan ngomong, itu bukan itu yang tak minta gitu kan. Yang tak minta hatimu dulu. Yang tak minta hatimu, nah. Bukan uangmu yang banyak itu mau kasihkan, bukan. Ada orang mempersembahkan banyak, tapi ternyata buat kesombongannya. Yaitu hati yang licik itu seperti itu. Gitu kan. Kelihatannya memberi banyak, kelihatannya menabur banyak, tapi ternyata untuk kesombongannya itu hati sangat licik. Makanya harus hati-hati dengan hati. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, Mazmur 51 ayat 19 gitu kan. Oh, ada hati yang menangis gitu. Hati yang hancur itu lebih dipandang daripada korban sembelihan. Kita buka dulu deh. Mazmur 51 ayat 19. Oh, Daud ini kalau udah ngomong tentang hati luar biasa. Namanya aja the man after his own heart. Jadi Daud ini kalau udah ngomong hati ini, wow, keren gitu ya. Nah, 1 ayat 19 apa 19? Nah ini ya. Korban sembelihan kepada Allah ialah apa? Jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Luar biasa ayatnya gitu kan. Jadi korban sembelihan kepada Allah itu ialah jiwa yang hancur gitu kan. Ini kalau di perjanjian baru udah hal yang biasa gitu kan. Tapi kalau di perjanjian lama gitu kan, itu masih dalam bentuk sembelihan. Gitu. Waktu itu orang mau datang kepada Tuhan gitu, bangsa Israel itu masih mempersembahkan korban sembelihan. Ada yang bawa burung dara kalau misalnya nggak yang kuat beli domba, lembu, sapi dan sebagainya, korban sembelihan. Tapi David ini, ini itu dia melihat sesuatu yang lebih dalam. Jadi dia melihat bukan sekedar itu, bukan sekedar korban bakaran itu, bukan gitu kan. Tapi terlebih hati ini yang hancur gitu kan, yang datang sama Tuhan. Hancur hatinya gitu kan. Kayak ya benar-benar apa ya? Ya nggak terkatakan gitulah. Dia datang sama Tuhan membawa hati yang hancur. Itu yang Tuhan lihat gitu kan. Kan kita nggak mungkin kita datang ke gereja sekarang gitu kan. Ya ini misal ke di apartemen ya kayaknya saya nggak tahu ini kan tempatnya apartemen ya. Di gedung atau di mana di lantai atas gue bawa sapi, terus gue bawa burung dara, gue bawa bawa kambing gitu kan, terus Clement nyembelih dulu di situ, bakar-bakar di situ, barbecue nggak apa-apa gitu kan. Clement barbekyuan kemarin it's okay gitu kan. Tapi kalau bawa sapi di
bakar di situ bisa di amuk masa gitu kan, bisa disuruh pulang semuanya, jadi dibubarin RCC-nya, nggak boleh gitu kan. Nah, tapi yang harus kita bawa apa? Hati yang hancur. Seperti yang saya bilang tadi, orang bisa mempersembahkan apa harta, tapi tidak dengan hatinya. Makanya Tuhan lihat hati yang hancur. Kita harus kembali lagi ke situ, hati yang hancur. Datang sama Tuhan, Tuhan aku punya belas kasihan ke siapa, Tuhan kasih engkau hari-hari ini tergerak buat lakukan apa. Nanti saya share gitu kan, di mana apa saya tergerak hari-hari ini itu apa yang membuat hati saya hancur gitu ya, yang membuat saya itu kayak gregetan cuma bukan buat saya sendiri gitu loh. Nah, terutama ya ini dalam hal marketplace gitu ya. Nanti saudara pasti engkau punya gitu kan. Tapi poinnya adalah kita harus mulai lagi membawa hati yang hancur di hadapan Tuhan, mempersembahkan itu gitu kan. Dan itulah yang akan membuat persembahan itu jadi hidup. Bukan korban sembelihan tadi. Gitu kan. Bukan korban sembelihan. Bukan hartamu yang banyak, tapi hatimu yang hancur. Dulu sering gitu ya. Kalau ngomong tentang, tapi bukan berarti seperti ini ya. Kalau saudara nangkap, ya engkau kasih gitu kan. Dulu sering banget tiba-tiba ada teman-teman gitu ya, yang kasih persembahan gitu kan, ngasihkan HP-nya gitu kan, ngasihkan apa antingnya, bahkan dulu Mas Aham itu pernah ngasihkan ATM-nya gitu kan. ATM-nya luar biasa. Mas Wendy dulu ngasihkan sepedanya, pulang ibadah dibawa lagi sepedanya. Jadi dengan hati yang hancur dulu. Kalau engkau digerakkan seperti itu, kasih gitu kan. Dan itulah yang Tuhan lihat gitu kan. Mungkin HP buat beberapa orang bukan hal yang mahal banget. Mungkin ada orang yang cuma ngasih kayak janda miskin itu. Dia cuma ngasih uang yang sedikit sekali gitu kan. Dibanding orang-orang makanya koinnya bunyi klutik gitu ya. Kan kotak persembahannya bukan kayak di gereja-gereja sekarang gitu ya, pakai kantong gitu kan. Kalau engkau ngasih receh aja nggak kelihatan sebenarnya gitu kan. Apalagi kalau tanganmu bawa masuk ke sampai dalam gitu ya, terus bawa lepas ke di dalam. Itu nggak kelihatan, engkau ngasih receh, engkau ngasih uang berapa nggak kelihatan. Tapi kalau dulu di perjanjian baru itu janda miskinnya itu ngasihnya di kotak. Jadi orang akan dengar suaranya gitu. Kutek gitu. Wah ini apa, ngasihnya cuma sepeser gitu kan. Wah apa ini? Tapi ternyata dia yang memberikan paling banyak menurut Tuhan. Karena apa? Diberikan dengan hati yang hancur. Itu semuanya gitu kan. Secara persentase dia paling banyak karena semuanya dikasih. Nah, jadi mari kita balik lagi ke hati yang hancur. Masihkah engkau mengasihi? Masihkah engkau punya hati yang hancur? Masihkah engkau punya belas kasihan? Nah, itu yang Tuhan taruh dalam hati saya hari ini. Nah, ini saya kemarin itu saya tadi itu bingung cari ilustrasi apa ya. Ya ilustrasi ini tuh yang paling tepat lah menggambarkan gitu ya. Di sini ternyata ada istri saya juga di kamar sebelah. Ini saya di kamarnya Mas Yosi gitu ya. Kamarnya Mas Yosi. Dulu kamar saya dan Mbak Fani. Terus sekarang udah bersihkan. Nah, ini saya itu cari yang paling tepat itu menggambarkan adalah ibu dan anaknya. Kalau ngomong hati yang tulus gitu ya. Ngomong hati yang tulus dan dipersembahkan. Hati yang tulus dan dipersembahkan itu akan menyentuh hidup orang lain. Nah, di mana kasih gitulah. Kasih itu kalau kita belajar, hari-hari itu saya belajar Pak. Mengasihi gitu. Tiba-tiba ada seorang manusia gitu kan, yang lahir gitu kan, yang baru lahir dan
tiba-tiba itu dia menjadi orang yang ya salah satu yang saya kasih kali gitu kan. Ya terus selain istri saya ya, karena istri saya marah, Fani marah. Ya tiba-tiba itu ada bayi yang lahir. Di mana saya dan istri saya itu belajar mengasihi si Hagia ini. Kita kasih yang terbaik. Gitu. Anak baru lahir, tiba-tiba dia udah ada sakit, gitu. Sakit fimosis, gitu. Kemarin harus operasi sunat. Gitu. Puji Tuhan udah sembuh, tinggal besok kontrol lagi. Gitu. Tapi yang saya mau sorot, saudara, di mana ketulusan hati itu saya lihat dari seorang ibu. Gitu. Saya ngomong sama istri saya. Dulu waktu awal-awal itu, ya namanya orang tua baru ya. Sebenarnya. Kalau saya kan orang pemikir gitu ya. Saya tuh nggak yang terlalu perasa gitu loh. Tapi kalau Mbak Fani ini kan perasa. Dia sempat merasa apa saya bisa jadi orang tua yang baik ya. Apa saya bisa jadi ibu yang baik. Tapi saya yakin, saya selalu yakin bahwa seharusnya ini gitu ya. Seharusnya itu koneksi yang paling kuat gitu kan. Koneksi yang paling gitu. Mengasihi dengan tulus. Gitu. Tiba-tiba ada koneksi yang kuat. Tiba-tiba tadi ini ada sesuatu yang dirilis. Dan saya bersyukur saya melihat bagaimana istri saya bertransformasi gitu, berubah gitu. Dari yang dulu belum punya anak, belum mengerti bagaimana mengasihi anak, tapi saat tulus mengasihi, tiba-tiba dimampukan, tiba-tiba ada sesuatu yang dirilis, tiba-tiba